Silakan duduk, Apos. Gila gue kedatangan bintang YouTube. Belum bang, YouTube gue subscribernya masih 700. 700 lebih banyak daripada YouTube ini loh. Seriusan? Iya, gue pansos aja nggak apa-apa ya. Ya gimana anjir, pansos Bang Dan. Pos, Iya bang. lu tuh berarti ngomong kalau di luaran kan lu udah biasa ya ngomongin Jaktim. Iya bang. Tapi lu tuh sebenarnya kayak apaan sih, Pos? Apa kalau benar-benar dari anak Jaktim? Dari anak Jaktim. Lu dari anak Jaktim. Kalau Jaktim gue emang dari kecil di Jaktim bang. Dari bayi gue di Jaktim sih. Apa sih, Pos, yang menurut lu bisa ditingkatkan dari Jaktim? Apa ya tingkatkan dari Jaktim ya? Ini Karena gue sempet loh tinggal di Jaktim, gue tinggal Gimana? di daerah Basuki Rahmat situ. Oh Basura. Iya. Pinggir BKT tuh bang. Iya. Iya. Gue pernah tuh situ. Kenapa nggak Transjakarta nggak sampai sini gitu? Kenapa banyak kenapanya gue banyak nanya. Iya bener. Takut kesenggol tukang kerang kayaknya. Kalau sampai Basura. Tapi menurut lo apa yang bisa ditingkatkan dari Jaktim? Ditingkatkan dari Jaktim mungkin kalau dari sudut pandang anak muda ya bang, kayak tempat-tempat apa ya sebut kalau skatepark gitu tuh. Apa sih? Gue seneng tuh kayak gitu-gitu oke, tuh, oke, kayak tempat nongkrongnya diperbanyak gitu kan. Kalau di Jaktim kan nongkrongnya lu lihat coba di playoper. Maksudnya kalau orang punya pilihan lain nongkrong di tempat lain kan juga nggak bakal ke playoper kan bang. Lebih aman. Lebih aman. Lebih nggak macet. Ya? Tapi buat informasi aja bang, menurut gua nongkrong di playoper lebih aman dari nongkrong di Senopati bang. Kenapa emang? Di playoper siapa yang pernah ketabrak pas lagi nongkrong bang? Di Senopati banyak. Ini kan berarti lu di Jaktim lu bisa mengangkat sensitivitas itu karena lu emang stand up komedian atau emang lu dari dulu emang suka merhatiin aja, Bos? Karena stand up mungkin bang. Karena stand up. Karena stand up dulu mah gua nggak peduli udah. Dulu gua bocah-bocah Jaktim yang pada umumnya lah. Gimana tuh? Malam minggu nonton trek-trekan di Jatiwaringin kalau nggak di Garuda tuh. Trek-trekannya pakai kayu putih nggak bensinnya? Apa tuh? Biar asapnya pedih mata. Oh itu mah Vespa ya? Dua tak itu mah. Oh enggak ya? Banyak ada trek-trekan Vespa, ada trek-trekan Bajai. Bener ada dulu Iya, Bajai. iya, tahu gua Bajai. Iya, banyak versi-versi trek-trekannya, Bang. Oh, lu jadi sensitif semenjak stand up comedy. Ya, semenjak stand up karena ya stand up kayak bikin gua terbuka lah, kayak gua bisa nerima diri gua gitu di stand up. Dulu gua tuh malu, Bang, ngakuin diri gua sendiri asli, Bang. Malunya kenapa, Bos? Nyokap gua kan pembantu, Bang, dari gua SD. Dari gua SD nyokap gua sedih. Bangsa tiba-tiba sedih. Iya dulu gue tuh malu bang ngakuin kalau nyokap gue tuh pembantu. Jadi nyokap gue tuh pembantu dari rumah ke rumah gitu bang. Keren dong, maksud gue dia hustling kan? Iya dulu waktu gue SD gue malu karena gue sering dikatain sama teman-teman gue. Kayak malu tuh pembantu, malu tukang cuci. Sakit hati bang gue. Padahal yang ngatain gue bapaknya tukang sayur nih anjir. Maksud gue sama-sama levelnya gitu. Kenapa harus saling ngatain? Gue di tongkrongan bang kayak Batam gue bang, Bang Tampolan. Oh serius lu? Iya kayak main bola nih. Bocah-bocah yang disuruh beli esnya tuh gue. Oh, sama abang-abangan? Sama teman sendiri. Kalau sama abang-abangan maksud gue nggak terlalu inilah abang-abangan ya kan. Iya. Sama teman sendiri seangkatan. Teman rumah gue anjir masih inget gue. Lu kalau nonton nih gue nih dulu Apos yang kecil dulu nih. Anjing gue di kelopak di gitu-gitu suruh beli es anjir gue pengen ngelawan bingung gitu bang. Bingungnya karena? Ya gimana anjir gue kayak nggak punya power aja dulu sebagai anak pembantu. Gue ngerasa malu, ngerasa kecil aja gue. Itu teman rumah gue tuh yang ngatain gue karena tahu profesi emak gue kan. Kalau teman sekolah gue nggak tahu. Gue kalau ditanya ibunya kerjanya apa, gue bilang kerja di laundry gitu. Oh serius lu bilang kerja di laundry? Iya biar ada ininya bang, biar ada pride-nya dikit lah dulu itu ya. Tapi sekarang nyokap sehat kan? Masih TKW-in sekarang nyokap gue. TKW di mana bro? Di Arab, upgrade lah bang. Tapi aman nggak? Aman. Dulu sempet bang ada kasus sih dulu. Waktu gue kuliah tahun berapa? 2014 dulu nyokap gue sempet kerampokan tuh di Arab gue.
seminggu nggak bisa dihubungin, langsung gue kayak ngerasa yatim piatu. Anjir. Iya, bapak gue udah nggak ada, masa emak gue sekarang. Ya untung nggak kenapa-napa kan. Nggak kenapa-napa bang. Karena menurut gua asisten rumah tangga itu ya, gue bingung sih kalau nggak ada profesi itu, gue jujur bingung sih. Betul. Nah, Menurut gue itu keren sih. keren. Setelah gue masuk stand up, Setelah lu masuk stand up, gue mikirnya keren bang. Dulu kenapa setelah masuk stand up? karena di stand up itu bisa bikin lu nerima diri lu tuh siapa bang, berdamai gitu. Gimana caranya stand up bikin lu berdamai sama diri lu? Karena di stand up banyak yang lebih susah dari gua. Seriusan bang. Serius? Iya, banyak banget yang lebih susah bang dari gua. Oke. Serius, banyak yang lebih susah. Ada yang hidupnya nggak tahu mah bapaknya siapa, temen-temen gua. Oh, serius? Iya, gua masih tahu keturunan gua siapa. Dia udah nggak tahu. Di stand up banyak lebih susah. Kalau ternyata diterap pangeran mana gitu kan ya? Iya, Iya kan? iya. Ada tuh temen gua tuh, nggak tahu keturunannya siapa. Jadi stand up membuat lu akhirnya menerima diri lu. Iya bang, jadi gua jadi apa ya, yang tadinya gua malu jadi bahan gua di stand up kayak gitu. Malah jadi ketawa bareng ya, lu bikin orang happy ya. Bikin orang happy dengan curhat-curhatan gua gitu. Kalau lu sudah bisa menerima diri lu, berarti hidup lu nggak ada masalah sama sekali dong. Malah gimana ya? Itu juga jadi masalah sekarang. Apa? Di saat gua ngerasa gua nggak punya masalah gitu, gua kayak ngerasa nyaman banget sama hidup gua. Kayak apa ya? Ya udah kayak susah buat tersinggung gitu. Ya enak dong berarti. Iya, tapi gimana ya, kayak tapi kalau kita ngelihat orang gitu, ngelihat orang susah, empatinya kadang rada hilang gitu. Saking ininya bang. Kayak lu sekarang kan bisa Iya gitu. Iya, Lu udah santai, gua aja hidup gua begini gitu. Oke. Gitu. Jadi lu sekarang bener-bener susah tersinggung, susah, ya udah lu terima aja semuanya. Tapi kalau susah tersinggung nggak juga sih bang. Tersinggung ada gitu. Cuman hilangnya sehari udah. Yang bisa ngebuat lu tersinggung dalam sehari hilang tuh apaan? Ya itu yang pikiran-pikiran tadi. Kan kalau di stand up kan kita dibiasain nulis ya. Kenapa dia begini sama gua? Kita ngeliat dari sudut pandang kita, apa kita salah juga. Lebih ke kayak gitunya bang. Di stand up tuh lebih dari segala sisi kita perhatiin tuh. Lu ngiri nggak sih? Maksud gua sama teman-teman lu kadang-kadang suka nonton gitu, oh dia udah nyampe sana, lu suka ngebanding-bandingin diri lu nggak sih? Kalau itu iya. Oke. Kalau iri pasti ada, cuman bukan iri ngenyek ya. Buat motivasi sih. Motivasi. Buat motivasi gua. Di dalam lu nggak ada gejolak sama sekali, cuma motivasi doang. Iri ya itu gue bilang, sehari 2 hari iri. Anjir lah, kok bisa gitu. Apalagi dulu gua ngeliat Kiki Saputri, lu tau. Itu teman satu komunitas gua bang. Kiki Saputri, Ebel tuh. Iya. Masuk komunitas bareng, belajar bareng, tiba-tiba sekarang dia udah pada punya rumah. Iya. Apa yang ngebuat lu nggak ada di posisi itu sih kira-kira? Ya, diri gue sendiri. Apaan? Ya gue kayak mental gue belum sebagus mereka gitu. Ya itu kata gue terlalu gampang menerima keadaan gitu gue. Oh, lah emang Kiki enggak? Ya gue ngeliatnya dia mentalnya lebih kuat gitu. Maksudnya kalau gagal, gue coba lagi nih. Ya kalau gue gagal, ya udahlah. Gitu bang. Tapi ya enak juga ya kayak gitu ya. Terlalu ada positif negatifnya juga sih. Bisa nerima keadaan itu. Impian lu kayak gimana sih Apos versi? Makasih. Berarti lu menerima keadaan dengan mudah itu kutukan dan juga berkah buat lu sebenarnya. Iya. Impian lu tuh kayak gimana sih? Apos versi ultimate lu gimana sih, Pos? Impian gua. Gimana ya? Punya usaha sih gua. Usaha lu apa sih yang lu pengen? Dagang pecel lele. Itu brilian sih, maksud gue bagus sih. Iya, dagang pecel lele. Pecel lele kayak apa yang di kepala lo? Impian gue tuh ya sekarang yang di otak gue nih bang ya. Nyokap gue pulang dari Arab gitu. Iya. Lu bisa bahasa Arab? Nyokap gue. Lu? Gue dulu taruh pesantren ya gue. Udah lupa gue. Tapi dulu ya Arab kaku lah. Oh, iya. Yang orang Arab kalau dengerin kita ngomong Arab nggak ngerti. Arab kaku. Terus nyokap lu pulang dari Arab terus? Iya, impian gue tuh nyokap gue balik dari Arab,
Terus gua dagang pecel lele, ngumpulin duit tuh beli rumah dikit-dikit. Pecel lele gua cabangnya sampai 1.000 lah kalau bisa lah. Oh menarik dong. Impian gua tuh itu bang, sekarang ya. Gua nggak tahu besok impian gua apa lagi. Nah sekarang yang udah lo lakuin buat menuju ke sana apaan? Yang ngumpulin duit bang. Ngumpulin duit kan sekarang gua lagi lumayan lah ya, ada pemasukan gitu. Ya udah gua kumpulin dikit-dikit. Belum bisa gua puter sih. Jadi cuman ya target gue ngumpulin aja dulu lah. Oke. Yang di kondisi lu yang sekarang lagi ngumpulin ini ada yang meresahkan lo nggak? Ngumpulin apa? Ngumpulin duit. Meresahkan. Apa ya? Maksudnya kesulitan gue lagi ngumpulin. Ya mungkin ada kesulitan, mungkin ada sesuatu yang kayaknya bisa diapain nih gitu. Ya pokoknya lu resah aja. Nggak ada sih bang. Serius? Iya, nggak ada. Materi stand up lu dikit dong kalau lu nggak ada keresahan. Keresahan gue lebih ke ya itu apa? Kan gue kalau gue ngebahas materi stand up ya, gue baru dapet keresahan gue tuh gue selalu resign dari tempat kerjaan gue. Tuh gue lagi resah itu sih sebenarnya. Oh, resignnya berapa lama? Maksudnya berapa lama kerja habis itu resign? Gue paling lama 2 tahun di kantor. Gue ada kali 7 kantor bang. Alasannya? Gue nggak tahu ya kenapa gue resign mulu gitu. Kayak gue ngerasa diri gue terlahir sebagai seniman gitu. Oh, nggak bisa duduk di kantor gitu. Iya, ngelakuin sesuatu tiap hari yang berulang-ulang tuh di tempat yang sama, gue tuh kayak gimana ya, bosen. Gampang bosen. Iya, gampang bosen gitu bang. Gue 7 kantor resign. Wah ini kantor toksik nih alasannya, kantor pertama. Mungkin gue nyoba lagi di kantor kedua. Sama 3, 4, 5, 6 sama semua kayaknya salah di gue nih kayaknya kan. Bukan salah di mereka gitu. Tujuan gue keluar dari kantor itu resign tujuannya kan ngejar karir ya. Karir lu kayak gimana emang? Yang lu kejar? Ya itu kayak gue ngejar karir, tapi karir yang gue kejar tuh kecepetan kayaknya bang larinya bang. Ya, emang yang lu kejar apa sih? Kayak gimana karir? Gue aja belum tahu bang. Oh karena belum tahu. Gue nggak tahu. Coba kantor pertama jadi apa? Ini kontraktor. Oh di kontraktor. Iya, gue di kantor lah. Kantor tapi gue bikin invoice gitu-gitu, ngadminin, kadang ke proyek juga. Oh keren, susah itu. Harus teliti kan? Kerja sama saudara itu. Oh, ya tapi kan tetap harus teliti. Iya. Apalagi sama saudara. Iya. Lebih anyep lagi kan kalau misalnya nggak beres kan? Betul. Kedua. Kantor kedua tuh di mana ya? Gue cuma berapa bulan doang gitu anjir. Jadi apa? Ingat nggak? Dagang apa? Gue disuruh dagang produk pijet gitu gue. Iya, ada pokoknya alat kayak produk-produk Cina gitu tuh. Oh, kayak gitu. Jadi sales kayak gitu. Sales. Kenapa lo ambil? Karena BU. Iya. Yang ketiga? Terus yang ketiga tuh gue pernah kerja di Indomaret. Indomaret sebagai videographer. Wah anjir nyebrang banget. Videographer Indomaret. Iya, videographer sama editor lah. Pokoknya kalau setiap ada event-event Indomaret gue yang ambil shoot. Oh gitu. PH berarti lu punya PH kecil? Kagak, gue kerja di kantornya. Oh lu kerja di kantor? Cuman bagian apa ya namanya itu? Dokumentasi. Iya. Development dulu gue di bagian development. Oh development. Gitu. Itu yang keempat? Yang keempat gue kerja di franchise gitu bang. Franchise apaan? Foodpedia. Sebagai dulu sih awalnya gue masuk kayak bikin konten gitu bang. Bikin konten, videographer juga, edit juga, pokoknya ngacak lah. Ngacak itu intinya konten kreator. Konten kreator. 5. Yang kelima apa? Di kantor kelima gue sebelum itu gue di Bintang Emon. Oh lo sama Bintang Emon. Iya. Editor juga. Terus gue keluar baru masuk Foodpedia. Udah berapa? 6. Dari Foodpedia gue ngojek, nge-grab setahun kali ada. Terus masuk Bintang Emon lagi. Oh, masuk Bintang Emon lagi, editor lagi, videographer setahun. Keluar lagi gue. Ngojek lagi. Enggak sekarang. Oh enggak. Terakhir kemarin. Gue pikir kayak gue ngojek lagi aja dulu. Kan balik lagi ke Bintang Emon. Lagi sepi. Kalau rame boleh lah.
ngojek gede bang, gue sehari gope dulu. Iya. Iya. Mantep banget. Iya sehari gope, cuman pinggang mau lepas. Iya pasti lah gila. Gue aja yang nggak kuat. Gue tuh paling nggak kuat naik motor gue. Gak kuat ya. Iya. Iya. Kayaknya emang gue emang harusnya belajar ngilang pos. Ah? Iya gue belajar ngilang ting gitu. Gak usah naik kendaraan. Enak tuh transportasi gitu ya. Iya kan. Tolong dong Pak Anies bikin transportasi gitu dong. Berarti kalau dilihat dari runutannya, Iya. lu hubungan sama masyarakat banyak banget ya. Lu selalu berusaha menjanjikan sesuatu ke orang-orang ya. Ya karena gue seneng ngeliat orang bahagia karena gue gitu bang. Tapi lu bahagia nggak sama lu? Ya itu gue tadi bingung, gue kalau ngedeskripsiin diri gue tuh bingung. Gue kayak jalanin aja lah. Apa sih yang ngebuat lu bahagia pos? Gue boleh pegang tangan lu nggak pas ngomong gitu? Oh enggak ya? Itu tadi yang bikin gue bahagia. Enggak, gue ada cewek, Iya juga nggak apa-apa pos, lagi ngetren, lagi ngetren. Di kafe-kafe ya. Sender-senderan sama cowok ya. Allah. Ya mana tahu kan pemain bola juga kadang-kadang suka capek kan. Nyender gitu kan, bro capek banget bro. Gitu. Beda konteksnya. Konteksnya. Nyender tapi nggak dihirup. Itu kan dihirup kalau ngeliat videonya, lehernya dihirup. Nah berarti apa bahagia yang membuat lu bahagia apa pos? Apa? Selain nyokap dan pacar lu? Gue bahagia, nggak tahu ya, gue dari dulu bahagia kayak kalau gue bikin konten terus banyak yang komen gitu-gitu kan. Oh. Sekarang ya, ya gue kalau bikin konten ada yang banyak seneng, gue kayak candu gitu bang, gue bikin lagi, itu gue seneng gitu. Kalau tiba-tiba nggak ada yang nonton, nah itu gue stres. oh stres. Stresnya apa yang membuat lu stres? Apakah lu langsung menyalahkan diri lu sendiri? Enggak, kalau nyalahin diri sendiri sih enggak, gue lebih bertanya kenapa orang gak suka sama gue ya, gitu-gitu. Jawabannya apa? Jawabannya ya banyak, kadang konten gue menyinggung lah, apalah, gue ngerasa kayak gitu-gitu, orang nggak sukanya kayak gitu bang. Ya udah, apalagi yang bikin gue bahagia ya? Gue kalau itu makan makanan ke tempat-tempat yang kayak makan tahu gejrot terus enak gitu. Oh, nemu hidden gem gitu ya? Hidden gem, tapi bukan yang mahal-mahal gitu. Kalau mahal-mahal gue bener-bener kagak bahagia gue. Gue makan di mall gitu kagak ada gue yang ini enak nih, bahagia banget nih, walaupun ditraktir orang gue nggak sebahagia itu. Oh, lu lebih suka nemu. Oh, berarti tuh lu tuh orangnya suka banget eksplorasi ya? Bener, gue suka keliling sore-sore tuh, gue suka JJS kalau ada istilah jalan-jalan sore. Nah, gue suka JJS tuh. Misalkan BKT nih, gue lagi seneng sate kikil, gue cobain atu-atu tuh. Yang paling enak yang mana? Yang paling enak yang mana? Gue lebih seneng begitu bang. Oh, lu tuh suka banget riset, lu suka. Iya. Oh. Gue kepo gitu. Kepo gitu ya. Nah, kalau misalnya lu kepo sama hal-hal di luar, kalau misalnya lu lihat lagi ke dalam, ke lu tanya ke ke seorang Apos gitu. Apos. Coba. Bahagia itu kayak gimana sih? Anjir, apa aja sih yang bikin gua tuh bisa dikategorikan hari ini gua bahagia gitu? Kalau lu bisa explore segitunya di luar, Pos. Gue penasaran aja sih, Pos. Apa yang pernah bikin gue bahagia banget ya? Iya. Gak tahu, kayak itu bahagia biasa aja. Gue mau nanya sama lu deh. Apa? Lu pernah ada memori tentang cupa-cup nggak? Lu tau lollipop cupa-cup nggak? Tahu. Iya. Ada memori itu nggak? Cupa-cup. Cupa-cup tahu, cuman yang permen kayak kaki kan, permen kaki. Bukan. Iya, permen kayak kaki tapi yang bundar atasnya. Oh iya, iya tahu gue. Cupa-cup. Iya, lollipop gitu. Ada memori nggak tentang lollipop? Nggak ada, paling gue mut atas gusi gue lecet aja. Lecet ya? Kalau makan gitu. Oh, menarik. Nah, berarti apa ya berarti yang bikin lu happy? Yang benar-benar bikin lu bukan happy ya, joy jatuhnya. Joy itu apa, Bang? Iya, bahagia, yang full gitu rasanya tuh, yes gitu. Kayak lu kayak menang lomba, kayak lu berhasil menyelesaikan sesuatu. Oh, kalau gue udah bisa beli alat, mungkin alat-alat. Gue kan suka kamera juga kan. Oh, lu suka kamera, Pos? Iya, gue suka foto gitu. Kayak kemarin gue baru beli GoPro gitu. Anjing nih hasil duit gue nih. Maksud gue itu rasanya bener-bener happy banget itu, Bang. Lu mau beli kamera gue nggak? Ada nih. Iya, urus saya. Urus, Pas.
bukan target gue sih. Duitnya juga belum ada. Ya mana tahu. Bukan. Ya kan opportunity ya, Zra. Oh ini anak Fuji banget ya sini ya. Bukan, anak Ata. Oh Atta. Torik. Torik. Iya, bukan Fuji. Oh Iya. tofu. Tofu. Jadi lu ternyata suka kamera. Iya gue suka alat-alat gear gitu kan. Apa yang membuat lu suka gear? Nah gue suka foto, bikin video. Tadi tuh awalnya tuh gue bikin video, orang suka. Nah tapi gue bikin video gue coba gitu biar video gue nih gradingnya bagus, komposisinya enak gitu. Masuk ke hobi juga sih, jatuhnya hobi itu bang. Oke. Bisa jadi duit juga kan, gue kan foto prewed juga. Lu foto prewed juga? Iya gue. Gimana caranya ngontak lu sebagai prewed? Suka bang sambil foto ngelawak dong bang gitu, suka nggak? Gue jualan juga bang di Instagram. Oh gitu. Ada aposhoot gue. Aposhoot keren loh. Aposhoot gitu keren loh. Ada pasportnya bang kalau ini. Aposhoot, shoot aku dong. berarti enak ya, maksudnya gue membayangkan menjadi gue nggak bilang soal strata ekonomi atau pengalaman hidup lo, tapi menjadi seorang apos yang menerima dirinya tuh enak dong berarti ya. Enak bang. Enak ya. Enak. Enteng aja ya. Enteng. Ya itu semenjak masuk stand up, sebelum masuk stand up tuh gue ngeliat diri gue tuh apa sih anjir, nggak jelas gitu bang. Dan sekarang udah lebih jelas. Udah lebih tertata lah maksudnya gue hidup gue mau ngapain gitu. Kedepannya di apos versi ultimate lu belum bisa lihat tapi. Belum tapi gue jalanin aja lah. Gue mau kemana gitu. Belum tahu gue gimana nya ke depan. Yang jelas gue nggak boleh ngeluh aja. Lu nggak boleh ngeluh. Nggak boleh ngeluh. Lu harus fight terus. Iya, ngeluh. Sebenarnya semua orang pasti ngeluh lah ya. Iya. Cuman gitu harus dilawan gitu, harus dilawan gitu. Apa yang ngebuat lu harus ngelawan, Bos? Mikirin emak sih gua kalau itu, Bang. Iya. Mikirin nyokap gua. Emak gua dari kecil di Arab coba begini. Iya. Sampai sekarang masih jadi TKW dia. Masih fight ya. Masih fight gitu kalau gua ngeluh gitu doang anjir. Emak gue dari gua kecil. Yang lu maksud ngeluh atau nyerah? Nyerah mungkin bang. Iya nyerah, nggak boleh nyerah. Kalau ngeluh ada ya mungkin. Iya nyerah maksudnya bang. Yang lu keluhin ke pacar lu apa sih biasanya kalau di kerjaan? Berarti kan kayaknya target lu ngumpulin uang buat bikin usaha gitu kan. Berarti kan kayaknya hidup lu seputar kerjaan dulu nih fokusnya nih. Kan orang terdekat lu pacar lu. Apa sih yang suka lu ceritain ke pacar lu gitu? Yang gue ceritain ke pasar ya. Kalau pas gue masih kerja di kantor ya. Ya bebas, yang baru boleh, yang apa yang menurut lo waktu itu paling mengganggu lu gitu. Apa ya? Akhirnya lu nggak kuat lu cerita ke pacar lu gitu, walaupun pacar lu juga nggak cuma ngedengerin doang gitu. Kayak gue lebih ngeluh pacar gue dah. Maksudnya? Cewek gue tuh suka ngambek kalau gue gawe. Waktunya berkurang katanya. Gemes banget ya dia gitu. Oh. Jadi gue ngeluhnya ke teman-teman gue tentang dia. Kayak gue kebalikannya kayaknya itu bang. Cewek tuh suka begitu, cewek tuh. Kayak gue lebih anjir lah cewek gue lah. Jadi justru dia lu ngeluh tentang dia pengen waktu lebih banyak. Iya betul. Tapi lu ceritain gak soal impian lu pengen punya 1000 pecel ayam? Gue ceritain bang. Dia, gue semua cita-cita gue kasih tahu ke dia gitu bang. Semua cita-cita gue, keinginan gue, bahkan gue cita-cita gue pernah ngomong sama dia. Kalau gue kaya nih, gue banyak duit. Lu nggak usah kerja nggak usah ngapa-ngapain. Lu tiap hari cek Tokopedia aja di rumah gue bilang. Udah maksud gue kalau gue gawe nggak usah dikangen-kangenin gitu lu. Tapi kalau dia nggak kangen sama lu lagi, lu sedih nggak bos? Ya sedih lah bang. Cuman kan kangennya berlebihan. Gitu. Kangennya berlebihan. Misalkan gue baru ketemu nih kan, misalnya siang baru ketemu nih. Sore-sore udah kangen, gemes kan. Kalau gue sih beneran gemes. Tiba-tiba kangen sekali kangen ya kan. Iya, tiba-tiba ntar malam di video call cemberut gitu. Cemberutnya kenapa? Ya gitu, nggak ketemu kan baru ketemu gitu. Kayaknya banyak yang iri sama lu deh bos. Gimana gemesnya itu? Satu, pacar lu segitunya sama lu. Iya. Iya kan? Nyokap lu sehebat itu. Betul bang. Lu udah bisa nerima diri lu. Oh, iya benar bang.
lu nggak mau nyerah, Betul bang. lu lompat-lompat dan lain, lompat-lompat pekerjaan, tapi lu semuanya nggak ada yang buruk kan endingnya. Endingnya nggak ada, gue keluar baik-baik bang. Keluar lu baik-baik kan? Baik-baik. Nah, maksud gue kayaknya banyak orang yang iri sama lu deh pas soal itu pas. Sekarang ya, Iya gue baru sadar nih lo ngomong nih. beda. Kagak, ini kan lu yang cerita. Iya tapi gue baru sadar kalau banyak orang iri sama gue. Mungkin. Iya mungkin kan. Iya. Mungkin orang banyak ngiri sama lu karena lu nerima kondisi lu kayak gimana. Lu sadar waktu lu kecil lu terluka dan sekarang lu pengen memperbaiki itu. Betul gitu. bang. Terus lu pernah nggak pos kesel sama orang? Karena kemungkinan orang ngiri sama lu ada nih jadinya sekarang. Lu pernah kesel sama orang nggak? Banyak dulu tapi. Dulu. Ya itu sebelumnya. Tapi udah dimaafin. Kalau ada waktu nyikat pala dari belakang kan? Gue lebih kesel dulu sama anjir. Ngomong nggak ya? Gue sempet sebel banget sama keluarga gue bang. Oh, oke. Kan gue ditinggal emak gue kan. Iya. Ditinggal nyokap gue ke Arab. Jadi gue tinggal sama saudara gue. Oh. Jadi itu gue kayak sempet ngerasa marah gitu. Kok gue diperlakuin beda banget sama. Padahal gue ini keluarga lu gitu. Ya orang numpang di rumah orang gimana sih bang? Iya. Iya. Tapi lu sekarang udah tinggal sendiri? Iya, pokoknya semenjak gue lulus STM, Iya. gue nggak tinggal sama saudara lagi. Oh, lu langsung cari duit gimana caranya? Iya, gue Hamin 3 hari sebelum UN bang, 3 hari sebelum UN, gue tuh cabut dari rumah bibi gue. Oh. Gue tidur di lapak keramik. Di lapak keramik tuh berarti di depannya? Jadi ada lapak keramik, Iya. di sekitaran situ aja gue tidur tuh. Iya. Di lapak keramik teman gue. Oh, punya temen lu? Punya teman gua. Iya. Jadi gua ikut bantuin gawe di situ, ngangkat-ngangkat keramik ke losbak kayak gitu-gitu bang, nyuci keramik. Mungkin karena lu keras, hidup lu keras, lu jadi lembut kali bos ya? Maksudnya? Iya, karena lu udah pernah ngerasain kerasnya Iya. hidup, lu jadi lembut gitu. Gue dulu marah banget sama. Nah pas gua gede masuk stand up, ya gue bilang di stand up tuh bikin gua bisa ngelihat dari arah yang banyak gitu bang. Ternyata gue yang salah. Gue ngerasa setelah gue masuk stand up, ya wajar lah lu tinggal sama orang, lu nggak bisa nuntut lebih buat dianggap ibaratnya anak kandung lah atau apa. Ya udah, gue sadar di situnya udah. Ternyata gue dulu yang salah gitu. Ternyata kemarahan gue dulu, ya orang juga nggak salah sebenarnya. Ya refleks manusia aja lah, maksudnya alam bawah sadar orang kalau ada orang lain yang di luar. Iya. Keluarga inti gitu ya. Ya, nah gue tuh dulu ngerasa kenapa lu lakuin gue beda sih? Ya ternyata emang gue yang salah, emang gue beda, bukan dari itu. Penasaran gue justru dari ini sih bos. Gue pengen ngajak lo sesuatu deh. Coba lu tarik nafas. Oh boleh. Terus lembusin. Lu tarik nafas lagi. Lu lembusin lagi. Badan lu lama-lama makin jatuh bos. Tarik nafas. Apa yang ada di perasaan lu sih pas lu tarik nafas terakhir? Tadi kan gue cerita tentang gue marah-marah ya. Iya. Jadi kayak habis aja gitu bang. Habis gimana? Kayak rasa-rasa yang panas kebakar gitu, kayak hilang gitu. Gak tau kenapa ya. Habis gitu bang. Kayak ibarat gue kalau emosi, tiba-tiba cewek gue ngelus-ngelus dada gue, udah yang hilang. Gue juga gitu, gue kalau emosi tiba-tiba istri gue ngelus-ngelus dada tetangga gue. Itu nambah marah dong. Oh sorry. Itu harusnya nambah marah dong. Sorry. Oh jadi lu berarti kontrol emosi lu juga bagus dong bos? Enggak, gue jelek banget. Oh, lu masih suka meledak bos? Masih sampai sekarang. Lu serius lu bos? Iya. Yang ngebuat lu meledak apaan? Apa ya? Gak tau, gue tiba-tiba aja. Ya mungkin karena lingkungan gue dulu kali. STM hidup-hidup gitu kayak ngerasa jagoan kayak gitu-gitu. Tapi sekarang udah berkurang dikit sih. Tapi ya cewek gue bisa netralisir itu bang. Kayak cewek udah dulu mah gue enggak. Tapi masih sampai sekarang gitu ya, gue masih ada lah kayak kalau kesel mukul barang gitu, mukul tembok, sampai tangan berdarah gitu-gitu gue. Berarti dari kerewelan dia, kemanjaan dia, lu sayang banget sama dia? Parah bang, Iya. parah, gue udah bucin parah.
Gue ada tagline-nya lagi tuh. Apa? Bucin, gemes.